جهل ظالم وعليه برد من التسويف أورده البلايا ومع تبت بابك غير جود فما هو واقف يرجو العطايا وما هو حد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dalam Learning Journal mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam dunia jurnalistik, yaitu penulisan artikel feature. Tulisan feature merupakan salah satu jenis karya jurnalistik yang bersifat non-fiksi, faktual, namun dikemas dengan cara naratif dan menggugah emosi pembaca. Nah, jadi itulah yang membedakan artikel feature dan cerpen. Karena biasanya cerpen itu bersifatnya fiksi, sedangkan artikel itu non-fiksi. Kawan-kawan sekalian, materi ini sangat penting, khususnya bagi mahasiswa prodi komunikasi dan penyiaran Islam, dan siapa saja yang tertarik untuk menulis di media massa. Oke, kawan-kawan sekalian, selanjutnya saya akan membahas definisi dan karakteristik feature. Kita mulai dari definisi. Artikel feature adalah tulisan jurnalistik yang menyampaikan fakta dan informasi, namun disusun secara naratif, deskriptif, dan penuh dengan imajinasi. Feature tidak seperti berita keras atau hard news. Dia adalah soft news yang hanya berisi data dan kronologi peristiwa, tetapi menyentuh sisi kemanusiaan atau human interest, dan bersifat lebih fleksibel karena tidak terikat oleh waktu dan aktualitas. Tulisan ini menyampaikan kisah yang nyata, namun gaya penyajiannya menyerupai cerita pendek. Bedanya, semua yang disampaikan dalam feature adalah nyata, bukan fiksi semata. Walaupun dia dibumbui dengan kata-kata yang menyentuh sisi kemanusiaan, menggugah emosi, namun data yang ada dalam feature haruslah fakta, bukan fiksi. Baik kawan-kawan sekalian, selanjutnya kita akan memperdalam unsur dan struktur tulisan feature. Kawan-kawan sekalian, untuk menulis feature yang baik, ada beberapa unsur yang penting dan harus diperhatikan, seperti tema, sudut pandang, plot cerita, karakter tokoh, suasana, gaya bahasa, dan latar tempat. Nah, dalam hal struktur, tulisan feature terdiri atas yang pertama, judul yang menarik perhatian. Sebisa mungkin kita harus membuat judul yang menarik, seperti yang telah kita pelajari dalam creative writing kemarin. Kenapa? Karena jika judulnya saja tidak menarik, maka otomatis pembaca akan sangat malas untuk membacanya. Kita tidak bisa memancing mereka untuk membaca tulisan kita. Yang kedua adalah lead. Nah, lead atau pembuka ini harus menggugah rasa ingin tahu sebagai penghubung ke isi utama. Jadi, setelah kita membuat judul yang menarik, maka kita juga harus mengusahakan membuat lead yang menarik agar pembaca terus melanjutkan bacaannya hingga ke isi utama. Jadi, sebisa mungkin lead harus menarik rasa ingin tahu pembaca. Yang ketiga adalah body atau isi cerita. Nah, di sini kita juga harus menyajikan isi cerita yang mendalam dengan pendekatan human interest tadi. Jangan sampai judulnya sudah bagus, leadnya sudah bagus, ceritanya nggak ada apa-apanya, nggak ada klimaks dan lain sebagainya, nggak ada yang terkenang. Dan yang terakhir adalah ending atau penutup yang memberi kesan, bukan hanya sekedar bacaan biasa.
kita harus menyentuh sisi emosi pembaca. Nah, kawan-kawan, struktur ini sangat fleksibel, namun harus tetap logis, mengalir, dan memiliki alur yang jelas agar pembaca bisa mengikuti cerita dengan mudah. Berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis feature. Dalam praktiknya, penulisan feature terbagi ke dalam beberapa jenis. Ada feature berita, feature profil atau biografi, feature perjalanan, dan bahkan feature sejarah. Kita mulai dari feature berita. Feature berita adalah berita yang disajikan dengan pendekatan emosional dan kreatif. Jadi, beritanya tidak baku sebagaimana hard news. Di sini, feature berita adalah menyajikan berita dengan pendekatan emosional dan kreatif. Sebisa mungkin kita mengemas berita itu agar menarik dan dibaca oleh publik. Yang kedua adalah feature profil atau biografi yang menggambarkan kehidupan tokoh atau individu yang inspiratif. Misal B.J. Habibie dan tokoh-tokoh yang lain. Yang ketiga adalah feature perjalanan, yaitu kisah perjalanan ke tempat-tempat yang menarik ataupun saat kita melakukan perjalanan untuk kuliner, tempat wisata, dan lain sebagainya. Mungkin di TV sudah ada ya, biasanya dikemas dalam video seperti My Trip, My Adventure. Mungkin itu juga terkandung sisi feature di dalamnya. Yang keempat ada feature sejarah, yaitu yang mengangkat peristiwa atau tokoh masa lalu dengan sudut pandang naratif sehingga tidak membosankan pembaca. Nah, yang kelima ada feature how to do it, yaitu tulisan yang memberikan panduan atau tips praktis seperti tata cara menggunakan suatu barang, benda, atau memasak. Nah, dan yang terakhir adalah feature human interest, yakni feature yang menggugah simpati atau emosi pembaca. Jadi di sini feature human interest adalah feature yang mungkin mengaduk-aduk perasaan pembacanya sehingga bisa menjadi sedih, terharu, bahkan bahagia. Nah, setelah feature-feature yang saya sebutkan tadi, masing-masing feature itu memiliki kekhasan dan pendekatannya masing-masing. Jadi begitu kawan-kawan. Nah, mungkin kita telah sampai pada pembahasan akhir, yaitu cara menentukan angle tulisan. Kawan-kawan sekalian, dalam menulis feature, mungkin kita akan menemukan salah satu tantangan, yaitu menentukan angle atau sudut pandang. Angle adalah fokus utama yang menjadi benang merah dari keseluruhan tulisan. Penulis tidak boleh menulis secara melebar dan tanpa teratur sehingga menjadi bias. Tapi penulis harus tetap fokus pada satu angle. Untuk menentukan angle, penulis bisa menggunakan rumus jurnalistik, yaitu 5W plus 1H. Lalu melakukan brainstorming untuk mempersempit topik yang lebih spesifik dan menarik. Sebagai contoh, ketika menulis tentang seorang petani sukses, jangan sekedar menceritakan biografinya, tapi ambillah angle perjuangan dari nol atau inovasi di tengah keterbatasannya. Ketika ia dilahirkan sebagai seorang petani, dia bersungguh-sungguh. Mungkin ketika yang lain sedang santai di kantor dengan fasilitas yang nyaman, adem, tapi seorang petani dia panas-panasan, bahkan berangkat pagi pulang petang. Kita ambil dari sisi perjuangan nih, jangan sekedar menceritakan kesuksesannya saja. Mungkin cukup itu. Yang terakhir adalah mungkin sedikit kesimpulan.
yakni dapat disimpulkan bahwa penulisan feature merupakan keterampilan penting dalam dunia jurnalistik. Feature adalah karya jurnalistik yang menyatukan fakta dan cerita yang hidup. Ia bukan hanya memberikan sekedar informasi, tapi juga memberikan pengalaman dari sisi emosional kepada pembaca. Mungkin cukup itu kawan-kawan sekalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.